saya Jainal Mutakin, NIM D1A0200079, kelas C Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, pada mata kuliah Agroklimatologi. Pada video kali ini, kita akan membahas siklon yang terjadi di dunia. Submateri yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama adalah apa sih itu siklon dan siklon apa saja yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana terjadinya siklon di laut. Yang ketiga, bagaimana siklon bisa sampai ke daratan. Yang keempat, bagaimana siklon seroja terbentuk dan apa dampaknya. Yang kelima, adakah hubungannya tsunami dengan hujan? Yang keenam, apa pengaruhnya rumah kaca terhadap pemanasan global? Dan yang terakhir, apa sih perbedaan laut dan samudera? Masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa itu badai siklon dan siklon apa saja yang terjadi di Indonesia? Badai siklon merupakan angin yang masuk ke daerah pusat tekanan rendah atau yang biasa disebut dengan daerah depresi yang dikelilingi oleh wilayah pusat tekanan tinggi yang kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Menurut hukum bumi balot, di belahan bumi selatan, angin berbias ke kiri dan ke arah sebaliknya. Nah, gerakan angin siklon mengikuti hukum ini, sehingga arah putaran siklon di belahan bumi utara berbeda dengan angin yang berada di belahan bumi selatan. Gerakan angin siklon yang ada di belahan bumi sebelah utara berlawanan putaran arah jarum jam, sementara angin yang ada di belahan bumi selatan searah dengan jarum jam. Seperti halnya angin yang dibagi menjadi beberapa macam atau jenis. Siklon juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada angin siklon tropik, yang kemudian ada angin siklon ekstratropik, dan yang terakhir ada angin siklon terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah siklon tropis Durga. Siklon tropis Durga ini terjadi pada tanggal 20 sampai 25 April tahun 2008 yang tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Siklon tropis Durga adalah siklon tropis yang terbentuk di perairan barat daya Bengkulu di Samudra Hindia. Siklon ini atau badai yang pertama ini dinamai di Indonesia dan terbentuk di dekat garis Khatulistiwa. Siklon tropis Durga terbentuk di Samudra Hindia sekitar 1000 km dari kota Bengkulu. Siklon tropis Durga memiliki arah probabilitas ke arah timur hingga barat dengan kecepatan gerak rata-rata 25 knots. Daya siklon tropis Durga memengaruhi cuaca di sekitaran perairan Bengkulu, Banten, Lampung, dan Jawa Barat. Siklon tropis Kirili terjadi pada tanggal 26 sampai 28 April tahun 2009. Siklon tropis Kirili tumbuh di laut Arafura Selatan, Papua Barat. Selanjutnya ada siklon tropis Anggrek. Siklon tropis Anggrek tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung pada 29 Oktober sampai 5 November 2010. Badai tropis ini diperkirakan akan menghasilkan angin yang cepat lajunya dengan angin maksimum 55 knot. Bahkan, badai tersebut menghasilkan angin kencang hingga 130 km per jam pada hari Rabu. Badai tropis tersebut berdampak pada cuaca di Indonesia. Siklon tropis Anggrek memberikan dampak berupa angin kencang lebih dari 25 knot yang diperkirakan terjadi di Kepulauan Mentawai, Bengkulu, pesisir barat Sumatera Barat, dan Lampung. Gelombang signifikan pun terjadi dengan tingginya lebih dari 3 meter, berpeluang terjadi di perairan sebelah barat Kepulauan Mentawai hingga perairan barat Lampung, serta Selat Sunda bagian selatan. Ada siklon tropis Bakung. Siklon tropis Bakung terjadi pada tanggal 11 sampai 13 Desember tahun 2014 dan tumbuh di Samudra Hindia Barat daya Lampung. Selanjutnya ada siklon tropis Cempaka. Siklon ini tumbuh di perairan selatan Yogyakarta sampai Jawa Tengah. Siklon tropis Cempaka terjadi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember 2017 lalu. Siklon tropis Cempaka ini adalah sebuah siklon tropis yang menerjang sebagian Pulau Jawa dan Bali pada bulan November 2017. Meski tidak sempat mendarat dan hanya tumbuh hingga menjadi siklon,
Cempaka menelan korban sebanyak 41 jiwa di provinsi serta menyebabkan setidaknya 20.000 orang mengungsi. Ada siklon tropis Dahlia. Siklon ini berdekatan dengan pertumbuhannya siklon tropis Cempaka pada tanggal 30 November hingga 2 Desember 2017 lalu. Siklon tropis Dahlia ini tumbuh di Samudra Hindia Barat, daya Lampung sampai selatan daerah Jawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya yaitu siklon tropis Flamboyan. Wilayah Samudra Hindia Barat, daya Lampung, kembali didapati adanya pertumbuhan siklon tropis ini, yaitu Flamboyan. Pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 2018, siklon tropis Flamboyan berdampak pada peningkatan tingginya gelombang 1 hingga 3 meter di perairan Bengkulu hingga barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan Enggano. Siklon tropis Flamboyan timbul di wilayah Samudra Hindia Barat daya, Sumatera sekitar 1345 km barat daya Pulau Enggora atau 1410 km barat daya Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 28 April dengan kecepatan angin maksimum 65 km per jam atau 35 knot. Lampung. Siklon ini memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan angin di sebagian wilayah pesisir barat Pulau Sumatera dan peningkatan ketinggian gelombang 2,5 meter sampai 4 meter di perairan Kepulauan Mentawai hingga Selat Sunda. Peningkatan kecepatan angin ini cenderung disebabkan oleh aliran massa udara dari selatan Indonesia sampai bagian tengah. Siklon tropis Lili. Sebelum tahun 2021, ternyata wilayah Nusa Tenggara juga pernah merasakan kondisi cuaca ekstrim akibat pertumbuhan siklon tropis, yaitu siklon tropis Lili pada tanggal 8-9 Mei 2019 lalu. Kemudian yang ke-10 ada siklon tropis Mangga. Pada pertengahan 2020 lalu, tepatnya pada tanggal 21-22 Mei, siklon tropis Mangga terdeteksi tumbuh signifikan di Samudra Hindia Barat, daya Lampung. Kemudian yang terakhir yaitu siklon Seroja atau siklon tropis Seroja. Baru-baru ini adanya siklon tropis Seroja yang tumbuh di Laut Sawu sampai Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5-12 April 2021. Ternyata berpengaruh besar terhadap cuaca ekstrim yang terjadi di sana berupa banjir, bandang, tanah longsor, hingga badai. Badai siklon tropis Seroja melanda 21 kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut catatan Badan Meteorologi Klimatologi atau BMKG, kecepatan badai mencapai 75 km per jam. Badai ini memicu terjadinya banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang yang menyebabkan rusaknya berbagai sarana dan prasarana. Selain kerugian materi, badai ini juga berdampak pada kondisi terumbu karang di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih terjadinya siklon di laut? Pada awal pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan turun mencapai kurang dari 1000 milibar. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin yang tertinggi dan curah hujan yang terbesar. Lalu bagaimana siklon bisa sampai ke daratan? Pada awalnya, proses siklon di lautan sudah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya ya, yaitu suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah
dan terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif. Akibatnya terbentuklah kumpulan awan konvektif yang membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 milibar, sementara itu kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada proses perubahan siklon yang terjadi sampai ke daratan, salah satu penyebabnya itu adalah pemanasan global. Karena ketika energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis tidak melemah atau punah ketika bergerak atau sampai memasuki wilayah daratan, karena suhu udara masih hangat karena efek pemanasan global ini. Salah satu siklonnya yang memasuki wilayah daratan ialah siklon Troja yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana siklon Seroja terbentuk dan apa dampaknya. Sebelumnya, kamu sudah tahu bahwa siklon tropis hanya bisa terbentuk di laut yang memiliki suhu permukaan hangat dan akan menghilang jika memasuki perairan dengan suhu dingin atau daratan. Tetapi berbeda dengan siklon lainnya, siklon tropis Seroja yang terjadi di Kupang beberapa bulan yang lalu bisa bergerak sampai ke daratan. Nah, ini menurut Ketua BMKG, hal ini bisa terjadi karena ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu permukaan laut. Lalu apa dampaknya bagi daerah yang terdampak siklon Seroja ini? Yang pertama, pada daerah NTT pada awal April tahun ini menimbulkan korban jiwa serta membuat puluhan ribu masyarakat harus mengungsi. Ada 181 orang meninggal dunia, warga hilang sebanyak 47 orang dan luka-luka 225 orang, serta ribuan rumah hingga fasilitas umum juga rusak akibat bencana alam yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Pertanyaan kelima yaitu hubungan tsunami dengan hujan. Dosen Fakultas Geografi UGM ini mengatakan bahwa fenomena awan arkus merupakan hal yang lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan arkus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa hujan yang deras dengan disertai badai dan petir tidak dapat menimbulkan tsunami. Dalam informasi yang saya dapat bahwa fenomena alam yang dapat menimbulkan tsunami yaitu yang pertama ada gempa bumi di bawah laut, kemudian ada letusan gunung berapi, yang ketiga ada longsor di bawah laut, dan yang keempat ada hantaman dari meteor. Pertanyaan yang keenam yaitu apa sih pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan global? Sebelum kita mengetahui pengaruhnya, kita harus mengetahui dulu apa itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas-gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, metana, ozon, nitros oksida, CFC, dan HFC. Kemudian kita beralih kepada penyebab terjadinya efek rumah kaca. Yang pertama ada penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil yang secara berlebihan. Yang ketiga ada pencemaran laut. Yang keempat ada limbah rumah tangga. Dan yang kelima ada industri peternakan. Akhirnya kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu apa sih perbedaan laut dan samudra? Yang pertama adalah perbedaan definisi. Laut merupakan kumpulan air yang menutupi lapisan permukaan bumi dan menjadi bagian dari samudra. Sedangkan samudra merupakan kumpulan laut yang terpisahkan oleh benua atau pulau besar, serta memiliki massa air sehingga atau sekitar 70% bumi. Kemudian ada perbedaan luasnya. Laut memiliki luas sekitar 1 hingga 3 juta kilometer persegi,
sedangkan samudra memiliki luas hingga ratusan juta kilometer. Kemudian ada perbedaan kedalaman. Selain dilihat dari luasnya, kedua perairan ini juga memiliki tingkat kedalaman yang berbeda. Laut memiliki kedalaman 1000 sampai 2000 meter saja, sedangkan samudra bisa mencapai kedalaman hingga belasan ribu meter, sehingga laut memiliki kedalaman yang lebih dangkal dibandingkan samudra. Kemudian yang keempat adalah perbedaan letaknya. Selain itu, laut dan samudra juga bisa dilihat dari fisik atau letaknya. Laut memisahkan dua daratan atau lebih yang berupa pulau, sedangkan samudra memisahkan dua daratan atau lebih berupa benua atau daratan yang sangat luas. Misalnya, Laut Jawa berada di antara Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan Samudra Hindia berada di antara benua Asia, Afrika, dan Australia. Itulah beberapa perbedaan antara laut dan samudra yang harus kita pahami. Oke, demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga saya, Jenel Mutakin, memohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.